Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penuntut ilmu sekalian dimanapun antum berada, Alhamdulillah hari ini kita akan belajar kembali tentang sains. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pewarisan sifat. Adapun outline pada pembahasan kali ini meliputi yang pertama adalah pembahasan tentang DNA dan RNA, yang meliputi struktur DNA dan RNA, sifat DNA dan RNA. Yang kedua yaitu berkaitan dengan gen, yang meliputi sifat-sifat gen, jenis-jenis gen dan susunan gen. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang kromosom, meliputi pembahasan tentang struktur kromosom dan tipe-tipe dari kromosom. Pembahasan yang keempat yaitu pembahasan terkait dengan hukum Mendel 1, yaitu hukum yang membahas tentang persilangan monohibrid yang terdiri dari persilangan dominan penuh dan persilangan intermediate. Kemudian yang kelima yaitu kita akan mempelajari tentang hukum Mendel 2, yaitu persilangan dihibrid, yaitu persilangan antara dua organisme yang memiliki sifat yang berbeda. Demikian para penuntut ilmu sekalian, outline pembahasan kali ini tentang pewarisan sifat. Para penuntut ilmu sekalian, agar pemahaman kita ini bisa menyeluruh, silahkan para penuntut ilmu sekalian bisa menyaksikan video pada pembahasan kali ini sampai dengan selesai. Baiklah para penuntut ilmu sekalian, kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama, perlu para penuntut ilmu ketahui sekalian bahwa pewarisan sifat ini dipelajari dalam ilmu yang disebut dengan ilmu genetika. Jadi ilmu genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat pada organisme. Pewarisan sifat pada organisme ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah asam nukleat atau DNA dan RNA pada suatu organisme. Yang kedua adalah kromosom. Yang ketiga adalah gen pada organisme tersebut. DNA. Apa itu DNA? DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel, yang terdiri dari suatu molekul kompleks dengan dua pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda. Ini adalah contoh gambar dari DNA, yaitu berupa asam nukleat yang menyusun gen yang terdiri dari suatu molekul kompleks dengan dua pita panjang berpilin yang membentuk heliks ganda. Pada suatu untai DNA terdapat unit perintah penentu karakteristik setiap makhluk hidup yang disebut dengan gen. Gen memiliki sifat diantaranya. Yang pertama, gen membawa informasi genetik pada organisme. Gen membawa peran dalam pewarisan sifat suatu organisme. Gen ini mampu menduplikasi diri saat terjadi pembelahan sel. Gen dominan. Apa itu gen dominan? Gen dominan adalah karakter pengendali sifat pada organisme. Umumnya, gen dominan ini diberi lambang huruf besar atau kapital. Sebagai contoh, M besar atau merah merupakan sifat dominan berwarna merah. Contoh lainnya adalah B besar, yaitu bulat bersifat dominan. Gen resesif. Apa itu gen resesif? Gen resesif adalah karakter sifat terkendali pada organisme. Umumnya gen resesif diberi lambang huruf kecil. Sebagai contoh, M kecil, yaitu putih bersifat resesif. Contoh lainnya adalah B kecil, keriput bersifat resesif. Sifat resesif ini tidak akan muncul jika berpasangan dengan sifat dominan. Karena sifat resesif ini adalah sifat yang terkendali pada organisme. Sifat ini adalah sifat yang dikendalikan. Sifat resesif ini akan baru muncul jika berpasangan dengan sesama sifat resesif. Susunan gen.
Susunan gen yang tidak tampak oleh mata disebut dengan genotif. Jadi genotif adalah susunan gen yang tidak tampak oleh indera mata kita. Sebagai contoh adalah sifat dominan, yaitu A besar A besar, B besar B besar. Sifat resesif, yaitu A kecil A kecil, B kecil B kecil. Dan sifat intermediate, yaitu A besar A kecil, B besar B kecil. Susunan gen ini tidak tampak oleh mata. Susunan gen yang tampak oleh mata disebut dengan fenotif. Sebagai contoh, warna merah, berbentuk bulat, tinggi, panjang, dan lain-lain. RNA. RNA adalah makromolekul polimer berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin seperti halnya DNA. RNA ini banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. RNA memiliki sifat diantaranya. Yang pertama, RNA ini bersifat mengendalikan sintesis protein di dalam sel. Di samping itu, RNA juga membawa informasi genetik pada organisme. Pembahasan yang berikutnya yaitu terkait dengan kromosom. Agar DNA dapat tersusun di dalam inti sel yang kecil, untaian DNA ini melilit pada protein yang disebut dengan protein histon yang membentuk benang-benang kromatin. Pada saat sel akan membelah, maka benang-benang kromatin ini akan memadat sehingga membentuk kromosom. Kromosom terdiri dari dua bagian, yaitu kepala kromosom atau disebut dengan sentromer dan lengan kromosom. Lengan kromosom ini merupakan badan kromosom yang di dalamnya terdapat gen. Tipe-tipe kromosom. Kromosom dibagi menjadi dua tipe, yaitu kromosom tubuh atau autosom yang berfungsi mengatur dan mengendalikan bentuk tubuh organisme. Yang kedua yaitu kromosom kelamin atau gonosom yang berfungsi menentukan jenis kelamin organisme. Pada umumnya kromosom betina ini diberikan lambang XX dan jantan diberikan lambang XY. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu metasentrik, yang kedua adalah submetasentrik, yang ketiga adalah akrosentrik, yang keempat adalah telosentrik. Hukum pewarisan sifat. Hukum pewarisan sifat ini pertama kali ditemukan oleh J. Johann Mendel melalui persilangan atau hibridasi, dikenal dengan hukum Mendel. Istilah dan simbol yang digunakan dalam persilangan. P atau parental yang berarti adalah induk, F atau filial yang berarti adalah keturunan, kemudian ada tanda kelamin betina, kemudian tanda kelamin jantan. Genotif adalah gen yang tidak tampak oleh indera. Fenotip adalah gen yang tampak oleh indera. Gamet yaitu sel reproduksi atau sel kelamin. Ini adalah istilah dan simbol yang biasa digunakan dalam persilangan. Pada hukum Mendel 1 yaitu persilangan monohibrid, ini terdapat dua macam persilangan. Yang pertama adalah persilangan dengan sifat dominan resesif atau dominan penuh. Sebagai contoh, misalkan tanaman ercis berbiji bulat bersifat dominan disilangkan dengan ercis berbiji keriput atau resesif. Maka pada persilangan pertama didapatkan genotif yaitu B besar berbiji bulat, karena sifat ini adalah sifat dominan sehingga dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf besar.
Kemudian indukan yang berikutnya adalah B kecil yaitu berbiji keriput karena memiliki sifat yaitu resesif. Pada persilangan pertama yaitu pada parental 1 yaitu antara RCIS berbiji bulat atau dominan B besar disilangkan dengan RCIS berbiji keriput resesif yaitu B kecil dengan gamet yaitu berbiji bulat dominan adalah B besar, berbiji keriput resesif adalah B kecil. Maka didapatkan filial pertama atau keturunan pertama yaitu B besar B kecil atau 100% berbiji bulat. Karena sifat dari RCIS berbiji bulat yaitu sifat dominan. Sehingga keturunan dari persilangan pertama yaitu filial 1 ini adalah B besar B kecil atau 100% berbiji bulat. Kemudian pada persilangan kedua yaitu persilangan antara filial 1 dengan filial 1 yaitu B besar B kecil dengan B besar B kecil, maka gametnya yaitu B besar B kecil B besar B kecil. Sehingga filial kedua dari persilangan dari filial 1 yaitu didapatkan gamet adalah B besar B kecil B besar B kecil. Ini adalah tabel pada persilangan monohibrid pada hukum Mendel 1 yaitu persilangan kedua antara filial 1 dengan filial 1. Maka dari hasil persilangan antara filial 1 dan filial 1 ini didapatkan filial 2 yaitu antara gamet B besar dengan B besar yaitu B besar B besar, kemudian antara B besar dan B kecil yaitu B besar B kecil, kemudian antara B besar B kecil didapatkan filial kedua yaitu B besar B kecil, antara gamet B kecil maka didapatkan filial kedua yaitu B kecil B kecil. Sehingga dari tabel persilangan F2 ini didapatkan rasio genotif yaitu 1 B besar dibanding 2 B besar B kecil dibanding 1 B kecil B kecil. Rasio fenotifnya yaitu karena berbiji bulat ini adalah dominan, maka didapatkan 3 keturunan dari filial 1 yaitu filial 2, 3 berbiji bulat dibanding dengan 1 berbiji keriput sebagai sifat dari resesif. Persentase fenotipnya yaitu 75% berbiji bulat dan 25% berbiji keriput. Maka kesimpulannya pada persilangan dominan penuh dihasilkan keturunan yaitu 3 dominan dan 1 resesif. Hukum Mendel pertama yaitu persilangan monohibrid pada sifat intermediate. Sebagai contoh, tanaman mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Persilangan pertama, genotif mawar merah ini sebagai sifat dominan yaitu M besar, kemudian mawar putih sebagai sifat resesif yaitu M kecil. Maka persilangan pertama dari parental yaitu M besar dan M kecil dengan gamet yaitu M besar M kecil, maka didapatkan filial 1 atau keturunan pertama yaitu M besar M kecil yaitu 100% berwarna merah muda. Persilangan kedua antara filial 1 dan filial 1 yaitu M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil, maka didapatkan gamet yaitu M besar M kecil M kecil. Maka filial 2 hasil persilangan dari filial 1 didapatkan gamet yaitu M besar M kecil M kecil. Antara M besar dengan M besar maka didapatkan keturunan yaitu M besar. Kemudian antara M kecil dan M besar yaitu M besar M kecil. Kemudian antara M besar M kecil yaitu M besar M kecil. Antara M kecil adalah M kecil.
Dari tabel ini maka didapatkan rasio genotif dari persilangan kedua sifat intermediate, yaitu 1 M besar dibanding 2 M besar M kecil dibanding 1 M kecil M kecil. Sedangkan rasio fenotifnya yaitu M besar adalah merah, M besar M kecil adalah merah muda berjumlah 2, M kecil adalah putih berjumlah 1. Persentase fenotifnya 25% berwarna merah, 50% berwarna merah muda, 25% berwarna putih. Kesimpulannya, pada persilangan intermediate dihasilkan keturunan 1 dominan, 2 intermediate, dan 1 resesif. Ini adalah contoh persilangan monohibrid pada sifat intermediate. Hukum Mendel 2 atau persilangan dihibrid. Keturunan yang dihasilkan pada persilangan dua sifat beda pada persilangan kedua filial 2 pada persilangan dihibrid terdiri dari yang pertama adalah 9 individu, fenotipnya berupa gabungan dua sifat dominan. Yang kedua didapatkan 3 individu, fenotipnya merupakan gabungan sifat dominan dan sifat resesif. Yang ketiga didapatkan 3 individu, fenotipnya merupakan gabungan sifat resesif dan dominan. Yang keempat didapatkan 1 individu, fenotipnya merupakan gabungan dua sifat resesif. Sebagai contoh, tanaman ercis berbiji bulat berwarna kuning bersifat dominan disilangkan dengan ercis berbiji keriput warna hijau bersifat resesif. Maka dari contoh didapatkan persilangan pertama yaitu genotifnya B besar, K besar, yaitu berbiji bulat berwarna kuning bersifat dominan. Kemudian B kecil, K kecil, berbiji keriput berwarna hijau bersifat resesif. Parental 1 yaitu B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil, maka gametnya adalah B besar, K besar, B kecil, K kecil. Didapatkan filial pertama yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil atau 100% berbiji bulat berwarna kuning. Ini adalah hasil persilangan pertama pada persilangan dihibrid antara ercis berbiji bulat berwarna kuning dominan disilangkan dengan ercis berbiji keriput berwarna hijau bersifat resesif. Berikutnya, dari hasil persilangan pertama, maka persilangan kedua yaitu antara filial 1 dengan filial 1 yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Maka gametnya yang pertama adalah antara B besar yaitu dengan K besar, K kecil didapatkan gamet B besar, K besar, B besar, K kecil. Kemudian antara B kecil dengan K besar, K kecil didapatkan gamet yaitu B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Kemudian dari filial pertama induk kedua yaitu B besar, K besar, K kecil didapatkan gamet yaitu B besar, K besar, B besar, K kecil. Kemudian antara B kecil, K besar, K kecil didapatkan gamet yaitu B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Ini adalah gamet yang didapatkan dari hasil persilangan antara keturunan pada filial 1 persilangan dihibrid. Maka didapatkan gamet yaitu B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Maka persilangan yang kedua ini didapatkan antara gamet B besar, K besar, B besar, K besar yaitu B besar, K besar, K besar. Kemudian
didapatkan antara gamet B besar K besar, yaitu B besar, B besar, K besar, K kecil. Kemudian B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian B besar, B besar, K besar, K kecil. Kemudian B besar, B besar, K kecil, K kecil. Didapatkan yaitu B besar, K besar, K kecil, dan seterusnya. Yang terakhir yaitu antara sifat resesif yaitu B kecil, K kecil, B kecil, K kecil, didapatkan yaitu B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Ini adalah tabel hasil persilangan antara filial 1 pada persilangan dihibrid antara RCIS berbiji bulat dengan RCIS, antara RCIS berbiji bulat berwarna kuning dengan RCIS berbiji keriput berwarna hijau yang bersifat resesif. Ini adalah tabel yang didapatkan dari hasil persilangan antara filial 1 pada persilangan dihibrid antara tanaman RCIS berbiji bulat berwarna kuning bersifat dominan dengan RCIS berbiji keriput berwarna hijau bersifat resesif. Dari tabel didapatkan rasio genotif yaitu 1 B besar, B besar, K besar, K besar. Kemudian 2 B besar, B besar, K besar, K kecil. Kemudian 2 B besar, B kecil, K besar, K besar. Kemudian 4 B besar, B kecil, K besar, K kecil, yaitu berjumlah 4. Kemudian 1 yaitu B besar, B besar, K kecil, K kecil. Kemudian 2 B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Kemudian 1 yaitu B kecil, B kecil, K besar, K besar. Kemudian ada 2 yaitu B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Dan ada 1 yaitu B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Ini adalah rasio genotifnya. Adapun rasio fenotifnya yaitu 9 bulat kuning. Ada 9 bulat kuning yaitu 4 tambah 2 tambah 2 tambah 1. Kemudian 3 bulat hijau yaitu 2 tambah 1 bulat berwarna hijau. Kemudian 3 keriput kuning yaitu 1 ditambah 2, 3 keriput berwarna kuning bersifat dominan kuningnya. Kemudian 1 keriput berwarna hijau. Ini adalah rasio fenotipnya. Persentase fenotipnya yaitu 56,25% bulat kuning, 18,75% bulat hijau, 18,75% keriput kuning, dan 6,25% keriput hijau. Demikian para penuntut ilmu sekalian, pembahasan pada pertemuan kali ini terkait dengan pewarisan sifat yang dapat Ana sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.